Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga tidak terima kala duel, sekelompok pelajar aniaya pelajar lain menggunakan senjata tajam. Ex-wali kota Cirebon Nasruddin Aziz ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Ada-ada saja romantika hubungan bertetangga. Gara-gara saluran air ditutup karena dianggap merusak tembok rumahnya. Akses keluar masuk rumah seorang warga Cilengsi, Kabupaten Bogor ditutup tembok oleh tetangganya. Serangan hama tikus merusak puluhan hektar tanaman padi di Pantura, Subang. Untuk mengurangi kerugian, sebagian petani terpaksa melakukan panen dini pada tanaman padi yang tersisa dari serangan hama tikus. Ganasnya serangan hama tikus membuat 10 hektar areal persawahan di Pantura Blok Rawah Salam Desa Duku, Kecamatan Ciasem, Subang, rusak dan mulai mati. Akibatnya para petani pun merugi jutaan rupiah. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, para petani terpaksa melakukan panen dini pada tanaman padi yang belum waktunya dipanen. Sebab jika ditunda hingga waktu panen yang sebenarnya, tanaman padi dipastikan sudah habis dan rusak oleh hama tikus. Akibat hama tikus, hasil panen yang didapat juga anjlok. Dari biasanya antara 4 hingga 5 ton gabah, kini hanya sekitar 2 ton gabah dari 1 hektar sawah. Petani ini kan ngeluh kena serangan tikus, jadi gagal panen. Jadi per hektar tuh dapatannya 2,5 ton, 3 ton. Yang biasanya per hektar dapat 4 ton, 4,5 biasanya. Terus dengan kondisi saat ini kan gagal semuanya kena serangan tikus. Rugi nggak? Rugi. Perkiraan berapa per hektar? Per hektarnya paling dapat ya cuma 2,5 ton. Nah ini perkiraan kerugian berapa per tadi? Ya banyak sih kerugiannya, bayar kuota, bayar Dia kobel, perkirakan jutaan berapa? jutaan. Ya. Kalau per hektar kan biasanya kan kalau ini kan nanam sampai panen itu biayanya kan hampir 7 jutaan. Iya. Nah sekarang dengan kondisi tapi kayak gini ya boro-boro. Selain anjloknya hasil panen, kualitas gabah juga kurang bagus. Para petani berharap ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Subang untuk mengatasi ganasnya hama tikus yang menyerang tanaman padi dan bantuan bagi petani yang merugi akibat hasil panen yang tak bisa menutupi biaya tanam. Petani juga mengharapkan bantuan benih maupun pupuk dari pemerintah agar mereka bisa kembali bercocok tanam. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Harga daging ayam di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya yang melonjak naik sejak 3 hari terakhir mencapai 30% dikeluhkan oleh konsumen. Pedagang pun ikut mengeluh karena omset penjualan mereka anjlok hingga separuh dari sebelumnya. Sejak 3 hari terakhir, para pedagang ayam potong dan konsumen di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, mengeluhkan harga ayam potong yang melonjak naik cukup tinggi. Ini ayam potong dijual dengan harga Rp45.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya, daging ayam potong dijual di harga Rp35.000 per kilogram. Lonjakan harga daging ayam potong yang mencapai 30% tersebut membuat konsumen mengeluh. Terakhir 35. Sekarang berapa? 45. Ya mahal kalau buat jualan mah. Nah ini Kalau sekarang mah ya ngikutin harga aja sih. Kalau ditaikin kan kalau ayam kan naik turun harganya, jadi gak tentu. Jadi kita gak bisa tiap waktu naik turun harga. hasilnya Nah gitu. menurun ya Bu ya? Ya. Para pedagang mengaku tidak mengetahui kenapa harga daging ayam potong tiba-tiba naik. Harga naik dari peternakan meski pasokan ayam tetap lancar. Naiknya harga yang terjadi mendadak membuat penjualan mereka anjlok hingga hanya setengah dari omset penjualan normal. Baru 3 hari lah naik. Dari berapa ke berapa Kang? Dari biasanya 38, 35, sekarang 45. Kenapa itu Kang? Nggak tahu sebelumnya kenapa bisa naik.
dari sananya udah naik gitu. Iya, soalnya dari kandangnya sudah naik. Sudah naik ya. Iya. Tapi barang banyak kan? Barang mah ada aja. Ada ya. Ada, terus ada. Oh, gitu. Tidak kurang. Kalau hal kayak gini omsetnya nurun nggak kan? Ya pasti nurun lah. Soalnya banyak yang libur, nggak mau harganya. Para pedagang dan konsumen berharap harga ayam potong kembali turun ke sekitar Rp35.000 per kilogram dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi terjadi tiba-tiba yang merugikan semua pihak. Eko Syapudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Hubungan antar tetangga yang kurang harmonis terkadang menimbulkan masalah besar. Seperti yang terjadi pada dua warga bertetangga di Kampung Tengah, Desa Cilengsi, Kabupaten Bogor ini. Akibat selisih paham, sebuah rumah tak memiliki akses jalan untuk keluar maupun masuk rumah akibat ditembok pemilik tanah. Bahkan saluran air pun juga ditutup hingga air meluap. Apa yang dialami Yeni, warga desa Cilengsi, kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor ini tak pernah terbesit dalam benaknya. Rumah yang ia huni kini tak memiliki akses keluar masuk setelah ditutup dengan tembok oleh pemilik tanah di sebelah rumahnya bernama Nina. Bukan tanpa alasan, pemilik tanah di sebelah rumah Yeni menembok jalan masuk rumahnya. Ini terjadi sebagai tindakan balasan setelah Yeni menutup saluran pembuangan air dari tanah pemakaman milik Nina. Saluran air ditutup oleh Yeni karena dianggap menyebabkan kerusakan pada tembok rumahnya. Usai kejadian tersebut terjadilah cekcok antara Nina yang tak terima karena saluran airnya tersumbat hingga menyebabkan banjir di tanah pemakaman keluarganya dengan Yeni. Perselisihan antar keduanya pun tak kunjung mereda. Meski sudah diadakan beberapa kali mediasi, namun keduanya tak ada yang mau mengalah. Keluarga Nina pun akhirnya menembok jalan masuk ke rumah Yeni. Nggak ada titik temu sama sekali. Oh, berarti belum ada solusi ya? Belum ada solusi sama sekali. Oke, kondisi berarti ini dipagar ya? Dipagar semua, bahkan di depan juga dipagar. Bahkan di depan juga dipagar, terus di belakang juga yang dekat makam mau dipagar juga. Ini berawal karena saluran air kenapa, Pak? Itu karena saluran airnya dipotong. Saluran air dipotong karena ada air yang masuk ke dalam rumah. Sebab banjir juga dipotong sampai ke makam. Balik imbasnya ke makam. Pihak pemerintah desa dan perangkat kewilayahan Cilengsi berharap kedua belah pihak bisa berdamai dan menemukan solusi yang saling menguntungkan agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.